Hai semuanya, aku Hanifah Zaida Zufa dari kelas 2 KPIB. Di sini aku ingin menjelasin tentang peta konsep filsafat Mula Sadra dan filsafat Al-Jabari. Here we go. Biografi Mula Sadra. Nama Mula Sadra lengkapnya yaitu Muhammad Ibnu Ibrahim Yahya Qawami Shirazi, yang biasa dipanggil dengan Sadr al-Din al-Shirazi atau Ahun Mula Sadra. Dia di kalangan murid-muridnya dikenal sebagai Sadr al-Muta'allihin. Ia dilahirkan di Syiraz pada tahun 979 atau 980 Hijriah atau juga 1571 atau 1570 Masehi. Dia dilahirkan dari sebuah keluarga terkenal dan berpengaruh yaitu keluarga Qawami. Ayahnya bernama Ibrahim Yahya al-Qawami al-Shirazi, seorang yang berilmu dan soleh yang pernah menjadi gubernur di wilayah Fars. Mula Sadra mendapatkan pelajaran pertamanya di kota Syiraz. Selain dibimbing oleh keluarganya yang juga berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar, ia juga mendapatkan pelajaran dari sekolah dasar di kota tersebut. Secara sederhana, epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Epistemologi juga adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis, normatif, dan evaluatif mengenai proses bagaimana pengetahuan diperoleh oleh manusia. Epistemologi Mula Sadra menekankan pentingnya pengalaman langsung dan kesadaran intuitif dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Dia mengembangkan pandangan yang disebut hikmah ilmu al-hudri atau filsafat pengalaman ekstensial. Penerapan konsep epistemologi Mula Sadra dapat ditemukan dalam berbagai bidang, terutama dalam teologi, mistisisme, dan filsafat. Dalam filsafat, epistemologi Mula Sadra memberikan dasar bagi pemahaman tentang sumber pengetahuan yang lebih luas, di mana pengalaman eksistensial dan intuitif memainkan peran sentral. Secara keseluruhan, konsep epistemologi Mula Sadra menekankan pentingnya pengalaman langsung, intuisi, dan kesadaran spiritual dalam mencapai pengetahuan yang benar. Lalu ada ontologi. Mula Sadra mengembangkan konsep ontologi yang dikenal sebagai hikmah hujjatiyah atau ontologi transendensial. Dia berpendapat bahwa ontologi adalah inti dari semua pengetahuan dan mencakup eksistensi dan realitas secara keseluruhan. Penerapan konsep ontologi Mula Sadra dapat ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, teologi, mistisme, dan pendidikan. Konsep ontologi Mula Sadra memiliki dampak signifikan dalam filsafat dan metafisika. Pemikirannya tentang tingkat eksistensi, wujud mutlak, dan hubungan antara realitas, material, dan spiritual telah mempengaruhi pemikiran filosofi kontemporer, terutama dalam tradisi filsafat Islam. Terdapat 3 prinsip pemikiran Mula Sadra secara ontologis, yaitu Tahqiq al-wujud, Asalah al-wujud, dan al-harokah al-jauriyah. Lalu yang terakhir, aksiologi. Mula Sadra berpendapat bahwa aksiologi yang tepat harus didasarkan pada pemahaman tentang realitas dan hakikat. Menurutnya, nilai-nilai dan etika tidak dapat dipahami secara terpisah dari eksistensi dan tujuan manusia dalam mencapai kedekatan dengan Tuhan. Penerapan konsep aksiologi Mula Sadra dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam etika, spiritualitas, dan pengembangan pribadi. Dalam etika, aksiologi Mula Sadra menekankan pentingnya kebijakan dan moralitas dalam hidup manusia juga dapat dilihat dalam praktik spiritual dan pengembangan pribadi. Pemikirannya mendorong manusia untuk mencapai kesadaran spiritualitas yang mendalam dan menumbuhkan kualitas batiniah yang baik seperti cinta kasih, kebijaksanaan, dan kesolehan. Lalu selanjutnya filsafat Al-Jabiri. Biografi Al-Jabiri. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abid Al-Jabiri, lahir di Figuig, sebelah selatan Maroko pada tahun 1936. Pendidikannya dimulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah di Burrah Wataniyah, merupakan sekolah agama swasta yang didirikan oleh oposisi kemerdekaan. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan
pendidikannya di sekolah menengah tahun 1501 sampai 1503 di Casablanca dan memperoleh diploma Arabic High School setelah Maroko merdeka. Jabiri muda merupakan seorang aktivis politik berideologi sosialis. Dia bergabung dengan Partai Union Nacional des Forces Populaires (UNFP) yang kemudian berubah menjadi Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) pada tahun 1975. Dia menjadi anggota Biro Politik USFP. Kritik nalar Arab merupakan studi kritis yang dilakukan oleh Al-Jabiri terhadap pemikiran sebagai perangkat untuk menelurkan produk-produk teoritis yang dibentuk oleh kebudayaan yang membuat sejarah peradaban Arab, mencerminkan realitas dan ambisi-ambisi masa depan. Titik tekan perhatiannya terletak pada pemikiran sebagai perangkat berpikir, bukan pemikiran sebagai sebuah produk. Dengan demikian, wilayah kritik yang dikembangkan oleh Al-Jabiri merupakan wilayah epistemologi. Pandangan Muhammad Abd Al-Jabiri tentang epistemologi keilmuan direpresentasikan dalam 3 epistemologi, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani. Bayani adalah yaitu pola pikir yang bersumber dari nas, ijma, ijtihad, dan ilmu bahasa Arab. Pemikiran Al-Jabiri ini adalah batil baik secara syariat maupun akal yang berimplikasi pada penyamaan ilmu wahyu dan ilmu manusia dan menghilangkan sifat rabbaniyah dari ilmu-ilmu Islam dan menganggapnya hanya sekedar bahasa saja. Epistemologi Bayani sebagai model metodologi berpikir berdasarkan teks. Teks sucilah yang mempunyai otoritas penuh untuk memberikan arah atau arti kebenaran, sedangkan rasio hanya berfungsi sebagai pengawal bagi teramankannya otoritas teks tersebut. Al-Burhan secara epistemologi maknanya aktivitas mental yang menentukan kebenaran suatu proposisi melalui cara deduksi atau menghubungkan sesuatu dengan hal lain yang sifatnya aksiomatis atau dapat diterima tanpa perlu pembuktian, dan memang kebenarannya sudah terbukti. Al-Burhan sendiri sebetulnya merupakan hasil dari pemikiran tokoh Yunani semenjak 3 abad sebelum era Aristoteles. Singkatnya, epistemologi Burhani adalah pengetahuan yang diperoleh dari analogi demonstratif yang dalam hal ini memberikan peran akal dan indera yang terdapat dalam diri manusia. Yang terakhir yakni epistemologi Irfani. Epistemologi Irfani adalah pengetahuan yang bersumber dari hati atau qalbu. Irfani berasal dari kosakata irfan yang asal katanya adalah arafa, yang artinya tahu atau mengerti. Pengetahuan yang dihasilkan irfan tidak berlandaskan teks layaknya Bayani, tidak pula berlandaskan rasio layaknya Burhani. Namun hasil pengetahuannya dari kasyf, terbukanya rahasia realitas dari Tuhan. Oleh karenanya, pengetahuan irfani tidak bisa didapatkan dengan menganalisa teks atau runtunan logika, namun melalui pengalaman rohani yang mana ketika hati sudah suci. Pengetahuan rohani secara metodologis didapatkan lewat 3 tahap berikut, yakni persiapan, penerimaan, dan yang terakhir pengungkapan. Mungkin cukup itu yang aku dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.